Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dari STKIP Setiabudi Rangkas Bitung PG PAUD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak yang diampu oleh dosen Dr. Haji Yayah Mukiah MPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tahapan tumbuh kembang anak secara optimal. Apa saja sih dan bagaimana tahapan tumbuh kembang anak secara optimal itu? Memahami tahap tumbuh kembang amatlah penting sebagai bagian dari pola pengasuhan orang tua. Seiring dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak, mereka akan menghadapi tantangan secara emosional dan fisik. Orang tua perlu memastikan anak tumbuh kembang secara optimal dengan pengasuhan orang tua tadi ya, bunda-bunda. Tumbuh dan kembang anak tidak hanya mencakup perubahan fisik yang terjadi sejak masa bayi hingga remaja saja, tetapi juga ada perubahan emosi, ada perubahan perilaku, ada perubahan pemikiran dan cara bicara. Ya, perkembangan anak ini sejalan dengan pemahaman dan interaksi mereka terhadap dunia di sekitarnya. Keterampilan seperti itu misalkan ada percobaan atau si bayi ini berjalan untuk pertama kalinya, itu juga disebut sebagai tonggak tumbuh kembang anak atau tonggak perkembangan. Jadi orang tua perlu mencatat dan memahami untuk mengetahui perkembangan anak secara optimal. Anak mencapai tumbuh kembangnya ketika bermain. Bermain ini bunda-bunda ya, katanya perkembangan anak itu dicapai melalui bermain. Jadi jangan larang anak untuk bermain ya bunda-bunda. Yang selanjutnya itu dari belajar. Yang pasti ya, bunda-bunda memastikan anaknya rajin belajar. Terus secara berbicara. Dengan berbicara, komunikasi dua arah, mereka bisa mencapai tumbuh kembang yang optimal ya. Terus berbuat sesuatu hingga bergerak seiring dengan pertambahan usianya. Setiap anak tumbuh dan berkembang dengan kecepatan masing-masing. Ini dengan kecepatan masing-masing ya bunda. Jadi tidak setiap anak kecepatan tumbuh kembangnya sama. Dengan mencatat tumbuh kembang anak, orang tua bisa memahami perubahan pada anak dan bersiap mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di kemudian hari terkait dengan perkembangan diri anak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak. Di antaranya itu genetik, gen ya, turunan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Katanya di sini tumbuh kembangnya ada banyak faktor ya, beda. Terus ada nutrisi, aktivitas fisik, masalah kesehatan, lingkungan, dan hormon. Perkembangan si anak laki-laki tadi dan perempuan itu berbeda ya bunda. Untuk memahami proses tumbuh kembang anak yang optimal, kita sebagai orang tua dapat meminta bantuan dokter anak. Jadi bisa datang ke dokter anak mengkonsultasikan ya perkembangan si buah hati. Dokter dapat memberikan panduan untuk tahap tumbuh kembang anak sekaligus menyampaikan apa yang perlu dilakukan orang tua demi memperlihatkan proses itu. Ya, jadi banyak tahapan juga ya. Selain tadi di ke dokter konsultasi, di sini juga ada tahapan nih, katanya tahapan sensori motor yaitu 0 sampai 24 bulan. Ada tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret ya 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal mulai umur 11 tahun. Faktor penunjangnya itu ada hereditas ya sama lingkungan. Apa sih hereditas itu? Hereditas itu keturunan ya bunda-bunda. Jadi penunjangnya ada keturunan dan lingkungan. Nih lingkungan nih sangat ini ya, menunjang ya bunda-bunda. Jadi jika lingkungannya baik, maka perkembangan si anak pun akan baik. Jika lingkungannya kurang baik, maka perkembangan anak pun akan kurang baik. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya paparkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Universitas STKIP Setiabudi Rangkas Bitung dan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan juga Ibu Bupati yang telah memberikan beasiswa sarjana PG PAUD kepada saya. Semoga
saya menjadi guru yang lebih inovatif lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.